Acara ini dipersembahkan oleh Halo, apa kabar? Senang sekali saya Terry Putri hadir ke hadapan Anda di topik pilihan kali ini. Seperti biasa kita akan bersama-sama sampai sekitar 1 jam ke depan untuk membahas sesuatu yang tidak hanya menarik tapi penting sekali dalam kehidupan kita. Nah, di awal saya akan bertanya, tahukah Anda bahwa beberapa tahun lalu muncul gerakan untuk melakukan transaksi berbasis dinar dan dirham? Banyak yang tidak tahu ya, padahal ini penting sekali loh. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ini di tahun 2003 pada saat sidang OKI. OKI ini adalah organisasi konferensi Islam ya. Beliau mengusulkan agar negara-negara yang tergabung dalam OKI ini beralih melakukan transaksi berbasis dinar dan dirham. Ini pasti ada alasannya dan kuat sekali pasti untuk sampai mengusulkan seperti ini ya, seorang kepala negara dan juga negara-negara lainnya. Dan salah satu atau sekian alasannya yang sangat penting adalah untuk menghadapi ancaman inflasi. Kemudian juga untuk menghadapi serangan-serangan dari spekulan. Dan juga sudah terbukti bahwa emas itu paling stabil. Nah, karena itu penting sekali untuk kita tahu sama-sama di sini. Saya pun ingin belajar kepada orang-orang yang ini luar biasa hadir bersama kita kali ini. Beliau-beliau ini adalah bisa dikatakan pakar di bidangnya, Masya Allah. Agak sulit menghadirkan beliau di sini karena kesibukan yang luar biasa. Ada di sebelah sana ada Pak Leo Chandrawinata, nih founder Emas Mini. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Terry. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Karena sekarang kalau bertanya itu pasti sehat tidak gitu ya, sehat jiwa dan raga dan semangat juga untuk kehidupan ke depannya pastinya. Amin. Dan yang di samping saya ini luar biasa sekali, beliau adalah Bapak Nasrullah, founder Dinar Khairul Rozikin. Ini Masya Allah luar biasa ini. Assalamualaikum Mbak Terry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di sini. Penting sekali untuk kita tahu kepada pemirsa di luar sana yang jadi oh begitu ya, di awal saja mereka langsung mendekat ke layar kaca karena baru tahu nih sekarang. Dan tema kita juga menarik sekali seperti Anda lihat di layar kaca bahwa menyongsong zaman keemasan dengan dinar. Nah, ini membuat bertanya-tanya, ini apa sih zaman keemasan ini? Iya. Panas. Iya, jadi ada satu hadis dari Rasulullah SAW, ya, hadis riwayat Ahmad, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wad dirham. Ada satu masa di mana tidak bermanfaat kecuali di masa itu ya, kecuali dinar dan dirham. Jadi ini adalah nubuah Rasulullah SAW bahwa dinar itu mulia di zaman Nabi dan akan mulia di akhir zaman. Kita tidak tahu juga kapan akhir zamannya ya. Benar, Tapi benar. kan kalau hadis Rasulullah SAW ini bagi keyakinan kita sebagai seorang Muslim, dia adalah sebuah fakta kebenaran. Benar, benar. Nah, maka bagi kami sebagai seorang yang rindu dengan dinar dan dirham, itu menanti-nanti gitu, kapan ya masa keemasan dan zaman keemasan itu kembali lagi, begitu Mbak Terry. Iya. Jadi itulah zaman keemasan ya, dimaksud di sini adalah dengan dinar. Kalian mau menambahkan? Betul. Dinar itu sendiri adalah emas. Iya. Nah, di sini Zaman sebenarnya keemasan kita dengan mengajak emas. masyarakat semuanya adalah untuk pertama mengenal emas dulu. Mengenal Nah, emas, lalu iya. kemudian berbicara mengenai dinar. Tapi di sini memang apapun itu, dinar adalah emas. Nah, memang harus masyarakat itu mengumpulkan emas, Iya. memuliakan emas, Iya. menjaga emas itu sendiri agar supaya menyongsong zaman tersebut. Oh iya ya, jadi zaman keemasan dalam genggaman kita jadinya. Betul. Karena benar sekali ya kalau sudah Rasul menyampaikan, ini bisa dikatakan bahwa ini berlaku untuk sepanjang zaman dimanapun kita itu. Dan pasti betul janjinya itu sekali. pasti benar dan terbukti. Benar. Dan bagaimana kita menjalankannya itu yang menjadi pertanyaannya. Ya, Untuk bisa menjadi bagian dari itu dan menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul seperti itu. Tapi kalau berbicara mengenai emas, mungkin di luar sana juga kalau konvensional biasanya kan kalau ibu-ibu apa segala macam nyimpan emas dalam bentuk perhiasan dan lain-lain gitu ya. Dan kalau di pertemuan kita kali ini mungkin pertanyaan adalah kenapa sih kita harus menyimpan emas sekarang? Bagaimana Pak Leo, Pak Nas? Ya, emas tidak kadaluarsa, Benar. tidak kena inflasi, Betul. nggak bisa dipalsukan, dia selalu bernilai, ya, dan selamanya menjadi sebuah barang yang akan berharga.
Ya, jadi kalau kita pegang sebuah barang bisa jadi katakan saya suka dengan jam ini. Iya. Tapi suatu saat dia nggak bernilai. Benar. Iya, tapi kalau emas sampai kapanpun dia bernilai, mau penyok, mau ketiban kena gempa, mau kebakaran. Nilainya akan seperti itu terus. Iya. Iya. Bahkan pasti akan tumbuh atau naik ya kalau emas ya. Betul. Nggak ada cerita atau nggak ada sejarahnya emas tuh turun nilai. Nggak ada ceritanya seperti itu ya. Karena al-waktu kadzahabi dalam bahasa bahasa Arabnya, peribahasanya, waktu itu seperti emas. Emas itu sifatnya Mbak Terry, dia seperti waktu, dia tidak kembali ke masa lalu lagi. Dia artinya nilainya dia akan selalu tinggi dan nggak pernah akan kembali lagi. Contohnya misalnya emas yang kemarin 1 gram itu harga 500.000, sekarang sudah hampir 1 juta. Benar. Itu nggak akan kembali lagi ke 500.000. Iya, benar. Apalagi yang sekarang ini ada bencana. Emas itu naik ketika ada bencana, ada krismon, ada perang. Iya. Itulah kenapa kemudian harta yang terbaik yang pernah disebutkan dalam hadis Al-Quran adalah emas. Emas tidak bisa didaur ulang, emas tidak bisa dipalsukan dan tidak kadaluarsa. Jadi masyarakat ini memang harus kenal betul tentang emas itu sendiri. Bahwa emas adalah mata uang Tuhan. Mata uang Tuhan. Betul. Di semua zaman. Karena kalau kita berbicara mengenai hal lain seperti Pak Anas katakan, kalau kita mungkin dari kata berinvestasi gitu ya, itu bisa nilainya turun, fluktuatif atau mungkin mata uang dan lain-lain ya, fluktuatif bisa turun. Apalagi mungkin kalau kayak zaman sekarang kita menghadapi bencana, mungkin investasi dalam bentuk properti, mau ngejual juga susah. Ya kan Mas tidak seperti itu ya. Betul. Kita kalau menyebutkan kata emas aja itu sesuatu yang mendengar katanya membahagiakan. Iya, itu berbinar, berkilau gitu. pada zaman Nabi Musa itu, emas itu perhiasan sudah ada loh. Iya. Sampai dikatakan sebagai hanya Tuhan yang pakai, artinya ya keluarga-keluarga Firaun saja yang bisa pakai. Oh, pada zaman itu. Iya. Pada zaman itu zaman itu, tapi sekarang kita semua bisa. Bisa. Dalam bentuk bagaimana nih? Nah, dalam bentuk banyak macam. Iya. Ada perhiasan, ada emas batangan, ada dinar, ada piagam-piagam dan sebagainya. Kita bahkan tidak tahu sebenarnya sejak kapan sih sebenarnya emas ini berharga di di zamannya manusia ini. Kapan sih sampai profesor manapun tidak bisa menilai itu. Tapi Allah sendiri sudah menciptakan dinar itu, bukan dinar maksudnya emas itu. Ya. Ketika ada dentuman 2 bintang besar namanya kilonova, lalu kemudian serpihannya masuk ke dalam bumi ratusan juta tahun yang lalu. Wow. Makanya emas itu dalam kimia ya Pak Anas ya. Pak Anas sendiri adalah ahli kimia. Wow, Iya. Masya Allah. Bahwa emas itu tidak bisa diciptakan di laboratorium manapun. Semuanya itu adalah asli galian. Dan itu yang saya katakan bahwa uang satu-satunya yang tidak bisa dipalsukan adalah emas. Wah, ini luar biasa, ini benar-benar pengetahuan baru saya juga ya, bahwa ternyata terjadinya emas itu dari proses jutaan tahun yang lalu tadi. Dan makanya nilainya tidak akan mungkin turun di situ. Jadi memang harus kita miliki dan kita punyai sekarang. Tapi yang penting nih menarik karena tema kita kali ini adalah menyongsong zaman keemasan dengan dinar. Nah sekarang nih apa hubungannya emas dan dinar jadinya? Mungkin pemirsa bertanya-tanya kan, mungkin kalau orang awam kayak saya ya taunya dinar kan mata uang ya gitu, yang dari zaman dulu gitu. Betul, ya. Nah Mbak. sekarang apa hubungannya dengan emas ini gitu, dan bagaimana ini bisa membuat hidup kita lebih bersinar dan berbinar dan berkilau lah ibaratnya dengan kita mempunyai dinar. Dinar ya. Bagaimana nih? Iya, jadi emas bisa berbentuk seperti tadi yang Pak Leo sampaikan ya, dengan berbagai macam varian. Iya. Nah, salah satu fungsi emas ya, salah satu fungsi emas adalah menjaga nilai, menjaga harta ya, sehingga akhirnya pada saat di zaman Rasulullah SAW ya, juga sebelumnya itu emas digunakan sebagai mata uang. Iya. Nah sebenarnya dinar itu bukan ditemukan di zaman Nabi, ya makanya dinar itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Romawi. Oh gitu. Ya, Oh, jadi baru dia tahu itu ya. adalah dinarium. Dinarium. Ya. Dinarium. Kalau bahasa Arabnya jadinya nggak pas ya, jadi memang dia dari bahasa Romawi. Romawi ternyata. Betul. Nah Iya. di zaman Nabi dinar ini disempurnakan, dimuliakan, dan
Ibaratnya Rasulullah SAW ini tangannya yang kalau apa yang dipegang Nabi jadi berkah. Benar. Ya, seperti makan dari dulu ya ada, ya dari dulu ya semua orang makan. Tapi di tangan Nabi menjadi tata cara menggunakan pakai tangan kanan, kemudian berdoa di tengah jalan kalau nggak ingat berdoa harus ada doanya apa. Benar. Itu didetilkan oleh Rasulullah SAW tentang makan. Begitu juga emas. Emas itu sudah mulia, berharga, indah, menawan, berkilau. Tapi di tangan Nabi dia ditambah keberkahan. Masya Allah. Nah, di tangan Nabi itu, Nabi suka sekali dengan dinar. Sehingga akhirnya dinar yang ada di zaman Romawi itu disempurnakan oleh Rasulullah SAW, dibentuk dengan seni pada saat itu ya. Iya. Seni memuliakan nama Allah di dalam dinar. Masya Allah. Sampai situ dulu karena saya semakin tertarik. Anda juga seperti itu ya. Pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Dinar mulia di zaman Nabi dan akan mulia di akhir zaman. Nabi SAW bersabda, akan datang satu masa yang tidak bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Hadis riwayat Ahmad. Tentu saja Nabi punya alasan tersendiri kenapa menyebut dinar dan bukan bahan dasarnya, yaitu emas. Kita tahu emas adalah logam mulia yang harganya bertahan sampai sekarang. Tidak terkena inflasi, tidak kadaluarsa, dan tidak bisa dipalsukan. Sementara dinar adalah koin emas yang memiliki identitas tersendiri. Beratnya adalah 4,25 gram dan diisi dengan doa dan simbol-simbol tertentu yang menambah kemuliaan dari dinar itu sendiri. Dan yang paling penting, dinar adalah emas berjamaah. Memegang dinar akan menjadi identitas kelompok. Di sana ada keberkahan berjamaahnya. Mirip seperti sholat, ketika berjamaah dapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi. Jadi bagi saya dan para peminat dinar, memegang emas akan menjaga harta. Berkahnya satu, namun memegang dinar akan menambah kemuliaan dan keberkahannya berkali lipat. Atas dasar itulah saya dan teman-teman membuat dinar khairur razikin. Acara ini dipersembahkan oleh Menyongsong zaman keemasan dengan dinar. Ini menarik sekali untuk Anda tahu, saya pun jadi ingin tahu karena semua pasti ingin berada di zaman keemasan ya. Dan kita sebenarnya bisa, jadi tidak perlu menunggu kapan ya zaman keemasan ya, zaman Nabi apa zaman masa depan gitu. Sekarang pun kita bisa untuk mendapatkan zaman keemasan ini, yaitu dengan dinar. Ini gimana? Ini mungkin Pak Lea bisa membantu, apa sih bedanya jadinya emas dengan dinar? Tadi di awal sudah kita membuka sedikit, tapi lebih dalam lagi boleh? Oke Mbak Terry, jadi emas ini adalah dasarnya, bahan dasarnya dinar. Oh ya. Pertama memang yang diciptakan adalah dinar, seperti misalnya Adam dulu diciptakan. Baru kemudian ya manusia itu yang pertama kali diciptakan adalah lelakinya. Lalu kemudian dibuatlah perempuannya dari tulang rusuknya si laki-laki gitu ya. Amin. Nah, sama seperti misalnya ini ya, bahwa dinar ini memang diciptakan dari dinar ya. Dari emas. Dari emas maksudnya. Ya. Nah, itu penyempurnaan. Adanya wanita diciptakan seorang Hawa diciptakan adalah penyempurnaan dari versi laki-laki sebelumnya. Oh indah sekali ya itu ya, benar-benar. Bahwa memuliakan wanita adalah salah satu memang yang sudah diperintahkan oleh Allah. Benar. Dalam hal emas seperti ini, bahwa dinar ini memang harus dimuliakan, disimpan, dimuliakan gitu ya. Lalu kemudian dijaga betul-betul bahwa ini adalah harta terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah untuk manusia yang tidak kadaluarsa, yang tidak terguras apapun dan bernilai sampai kapanpun. Nah, pertanyaan bernilainya sejak kapan bernilainya itu Allah yang tahu, sepertinya demikian. Jadi dinar ini sama seperti logam mulia. Hanya dia punya nilai sejarah. Gitu ya. Lalu kemudian punya ketentuan-ketentuan yang sebenarnya sunatullah. Benar. Bahwa satu koin ini kemudian bisa dijadikan sebagai alat tukar yang sah dan sesuai proporsional
Seperti satu koin sekarang, sebentar lagi Idul Adha, satu koin setara dengan satu kambing. Oh iya. Dari dulu iya, sampai iya. sekarang 14 abad yang lalu, satu koin dinar, satu kambing. Betul ya Pak Nas ya? Betul. Tapi mungkin sedikit saya tambahkan Iya. bahwa di zaman Nabi dinar itu memang sebagai mata uang. Tapi di zaman ini ya dinar tidak lagi menjadi mata uang. uang, iya, Jadi mata uang yang berlaku ya tetaplah di negara Di kita negara masing-masing ya. masing-masing ya. Ya kalau di Indonesia ya rupiah. Rupiah, benar. Nah sekarang ini dinar kalau di masa kini ya dia sebagai sebuah varian dari investasi berbentuk emas ya seperti itu. Terjawab ya, jadi semuanya ya betapa bisa dikatakan ini mulia sekali. Mulia. Nilai itu besar sekali, tidak hanya nilai sebagai salah satu bentuk bisa dikatakan logam mulia juga, tapi bagaimana di situ ada sunatullah itu ada penting. Ini benar-benar apa ya jiwa raga dunia akhirat banget yang didapatkan saat ini ya dan dijanjikan oleh Rasul dan juga merupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Nah tapi kalau kita berbicara mengenai dinar apa yang bisa memberi solusi ya, dinar seperti apa yang bisa memberi solusi untuk zaman keemasan ini bagaimana? Ya. Pak Lea, Pak Nas? Mungkin sedikit nilai dari dinar itu adalah dari sanalah rumus dikeluarkannya zakat. Masya Allah. Ya. Oh jadi gimana nih Pak Nas? Iya, jadi Rasulullah SAW yang menetapkan zakat itu bahwa zakat itu adalah kalau sudah terkumpul 20 dinar dalam waktu 1 tahun maka dikeluarkan 2,5%-nya. Iya. Jadi, nah di situ 1 dinar itu adalah 4,25 gram. Nah angka-angka ini itu ditentukan oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga akhirnya kenapa dia dikeluarkan zakatnya karena kalau emas itu disimpan dia sebuah tidak terputar roda ekonomi sehingga untuk memutar roda ekonomi dikeluarkanlah zakat. Betul. Nah jadi akhirnya dalam kandungan emas itu bukan cuma sekedar value sebagai sebuah bendanya tapi ada value ibadahnya. Itu yang paling penting. Apalagi ditetapkan sebagai sebuah mata uang pada saat itu ya. Nah kalau sekarang ulama menetapkan bahwa ya zakatnya tetap dikeluarkan. Ya. Nah kalau dulu dinar itu adalah 22 karat ya atau 91,7%. Iya. Ya jadi kalau seandainya dia adalah 20 dinar ya, kalau seandainya menggunakan emasnya 24 karat, dia bukan lagi 20 dinar tapi 18,33 dinar. Oh gitu. iya. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi keunikan dari dinar itu sendiri. Iya. Nah, saat ini dinar itu hanya sebagai sebuah Koleksi gitu koleksi dan memori sejarah. Dulu seperti itu. Iya. Saat ini ya Masih. dulu dia sebagai sesuatu yang beredar di masyarakat. Sementara sekarang ini ya hanya yang suka aja yang koleksi begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuma memang kalau seandainya kita ingin mendapatkan keberkahannya, kemuliaannya, memang sepatutnya selain kita menggunakan emas atau menyimpan emas juga kita menyimpan atau memiliki dinar itu. Emas dalam bentuk dinar. Dinar. Seperti itu ya. Jadi kalau rugi kalau saya katakannya tadi berkata bahwa orang sejauh ini berpikirnya bahwa ini adalah bentuknya hanya untuk koleksi saja. Padahal nilai yang bisa didapatkan dari situ luas sekali. Banyak banget. Dan berkahnya itu luar biasa. Iya. Ya. Itu ya. Harus tahu itu ya Pak Lea, silakan. Betul. Jadi memang kenapa harus ke dinar? Itu kan jadi persoalan kita. Loh, saya punya uang kenapa harus ke dinar? Karena uang itu, uang tetaplah kertas, emas tetaplah emas. Gitu ya. Jadi uang itu kalau misalnya robek sedikit aja itu nggak berlaku. Kalau dinar misalnya patah, berlaku. Tetap. Semua orang misalnya toko emas dan sebagainya mau mengambil emas itu. Emas itu datang dari galian yang paling dalam, dia bernilai di sana. Ketika dikeluarkan sudah bernilai. Sebelum dibentuk dinar pun sudah bernilai dia. Sampai orang itu berusaha ya, ada yang cara legal dan ilegal dan sebagainya, mati-matian di sana untuk mendapatkan emas seperti ini. Luar biasa sekali. Tapi kalau kertas, uang kertas itu berlaku karena ada undang-undang mengatur. Benar. Kalau misalnya rupiah dibawa ke Australia, enggak laku. Enggak laku, iya. Karena undang-undang sana berlaku tidak sama dengan Indonesia. Indonesia menetapkan rupiah, di sana berbeda lagi. Gitu ya. Kalau robek udah nggak laku. Contohnya seperti ini udah misalnya. nggak bisa dipakai. Ya kalau Oke, basah begitu, dan segala macam. Itu udah, ini nggak berlaku. Benar. Lalu juga
kita punya kertas di rumah, kita tidak bisa rubah jadi uang kertas. Iya. Kertas misalnya kertas APS dan sebagainya. Tapi kalau kita punya emas, bongkahan emas, kita bisa rubah jadi dinar. Benar. Jadi perhiasan dan sebagainya. Iya. Semau kita. Dan tidak bisa dipalsukan. Tidak bisa dipalsukan. Kalau uang masih bisa dipalsukan. Tidak bisa daur ulang gitu tiba-tiba dari bahan apa. Kayak misalnya berlian. Berlian itu bisa dibuat dari karbon, dari arang. Dibakar sedemikian lama, ya Pak Nas sendiri sudah mengerti banget karena Pak Nas orang ahli kimia mengenai itu. Kemudian bisa jadi berlian. Tapi kalau emas dari bahan apapun, misalnya getah dinosaurus sekalipun, tidak bisa. Nggak bisa. Oleh karena itu dikatakan mulia. Sangat mulia. Mulia itu tertinggi sekali. Tayangan yang sebenarnya penting sekali untuk kita saksikan bersama-sama ini dia. Perkenalkan, saya Bunda Ucu, Wakil Resmi Dinar Khairul Rozikin. Hari ini kita menyaksikan bersama-sama, banyak yang melihat tapi sedikit yang memperhatikan. Tanda-tanda kebesaran bahwa sunnah di akhir zaman itu diibaratkan memegang api neraka. Jadi seperti memegang api di tangan. Wah, itu berat sekali. Kita perhatikan ternyata itu semua memiliki makna. Di dalam desain yang begitu unik, menarik, dan memiliki powerful. Ya, kekuatan yang sangat diminati tentunya. Dan dinar khairul rezekin ini amat sangat cantik jika bisa diberikan sebagai hadiah atau menjadikan sesuatu yang betul-betul indah. Gift ini akan senantiasa dikenang dan akan senantiasa dirindukan. Bisa untuk hadiah pernikahan, bisa untuk melatih anak-anak kita di mana mereka bisa menabung lewat dinar, bukan di tabungan biasa berupa uang. Insya Allah harta keluarga, harta anak-anak kita dan masa depan anak-anak kita akan aman di dinar ini. Oke, itu saja dari Bunda Ucu. Segera sisipkan uang, bahkan tabungkan uang kita di dinar khairul rozikin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tayangan tadi membuat kita rasanya ingin berada di kehidupan itu ya, karena sepertinya tenang, bahagia gitu ya, terjamin juga semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah tapi untuk Anda dimanapun berada pasti juga ingin bertanya-tanya, jadi dinar apa yang bisa memberi solusi zaman keemasan yang ingin kita dapatkan semuanya pastinya. Bagaimana Pak Nas? Nah seperti misalnya begini, kalau saya beli emas ya Mbak Terry, saya kasih ke istri saya. Kemudian saya ukir di sana nama Nasrullah begitu. Iya. Bagi istri saya bernilai. Benar. Tapi ketika katakanlah suatu saat ya istri saya menjual emasnya ke toko emas, kira-kira nama yang saya ukir itu akan dihapus atau tidak? Dihapus. Pasti sama dihapus. Orang lain diganti. Ya enggak? Ya. Karena nama Nasrullah belum tentu bermakna buat orang lain. Iya. Maka apa dinar yang bisa kita ambil ya atau yang kita pilih yaitu dinar yang diakui oleh berbagai komunitas. Oh, ada ya karena ukiran-ukirannya itu yang desainnya ya kemudian juga doa yang ada di dalamnya yang upayakan ketika kita membeli dinar itu nggak akan dilebur lagi. Oh, iya. Sehingga akhirnya seperti orang saya emang nggak suka ini bentuk ya, dia datang ke toko emas tolong dilebur gitu kan, saya mau pakai bentuk yang lainnya. Nah maka disitulah pentingnya yang namanya komunitas dalam memegang dinar. Sama seperti arloji ya. Arloji kuno itu kalau seandainya kita bawa ke tukang loak, iya kan, harganya pasti jatuh. Turun. Ya, orang nggak tahu betapa berharganya si arloji itu. Tapi kalau dia masuk ke komunitas peminat arloji, kolektor, harganya pasti bernilai tinggi. Tinggi jadi. Ya, maka kalau seandainya kita mau pegang dinar, syaratnya satu, ya, yang paling penting, yaitu kita memiliki komunitas pemegang dinar. Komunitas pemegang dinar. Dan namanya? ini ada. Dan sudah banyak ternyata. Iya. Di Indonesia ada beberapa komunitas-komunitas yang dinar ya, yang mereka sudah memegang dinar juga. Seperti misalnya yang saya ketahui Ustadz Zain Saidi ya, itu ada dinar wakala dan memang mereka saling menjaga ya nilai mereka. Kemudian ada dinar tamasya. Kemudian juga Antam juga mengeluarkan dinar. Antam juga mengeluarkan dinar yang 22 karat, yang 24 karat Antam mengeluarkan. Nah, cuma memang ya ketika kita pegang dinar Antam,
perhatikan bahwa ketika kita memegang dinar itu banyak juga komunitas yang memang suka dengan si dinar antam itu. Iya, iya. Nah kemudian ya saya sebagai founder dari Khairul Razikin, kita juga membuat yang namanya emas Khairul Razikin atau dinar Khairul Razikin. Wah. Namanya Dinar Khairul Razikin. Dinar Khairul Razikin. Tuh. Nah, saya jadi ingin tahu lebih dalam lagi mengenai Dinar Khairul Razikin ini. Dan kita punya tayangan lagi nih untuk Anda saksikan. Kita saksikan bersama-sama, penting sekali ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirdan Hardiansyah. Hari ini saya menghadiri launching Dinar Khairul Razikin. Saya sangat berbahagia sekali. Mudah-mudahan di masa pandemi di mana ekonomi sudah sedang nggak bagus, mudah-mudahan dengan hadirnya Dinar Khairul Razikin ini bisa membangkitkan ekonomi di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia. Salah satu keunggulan dari Dinar Khairul Razikin adalah buyback-nya. Harga buyback di Dinar Khairul Razikin itu sangat bagus sekali. Dan kami ada komunitas yang sangat besar, insya Allah komunitasnya siap membeli kembali dinar Anda. Wah, bahagia sekali melihat tayangan tadi ya. Ingin rasanya menjadi bagian dari itu. Bagaimana caranya? Pastikan Anda jangan kemana-mana dulu. Kami akan kembali setelah ini. Acara ini dipersembahkan oleh Baru saja kita selesai melaksanakan grand launching Dinar Khairul Razikin. Tapi karena kita social distancing ya pesertanya juga kita batasi. Alhamdulillah kita juga melakukan penjualan dari Dinar Khairul Razikin ini. Hari ini kita sold out juga ya. Karena memang Dinar Khairul Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairul Razikin. Ada 3 kekuatannya. Yang pertama adalah the best gold coin design. Kemudian yang kedua adalah the best dinar community. Dan keunggulan yang ketiga adalah the best buyback price. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga Dinar Khairul Razikin ini menjadi pilihan dari berbagai macam pilihan turunan dari emas yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. acara ini dipersembahkan oleh Siapkah kita untuk menyongsong zaman keemasan dengan dinar? Karena kita bisa. Kita bisa tuh mendapatkan, aduh ini zaman keemasan saya. Bagaimana caranya? Dengan dinar. Tapi ternyata kita jadi belajar banyak tahu nih saya jadi Pak Anas, Pak Leo di sini mengenai emas. Kemudian juga dinar ini ternyata Masya Allah luar biasa. Dan ingin mendapatkan itu ya supaya kita juga dimuliakan jadinya. Betul. Itu yang paling penting ya, memiliki dinar, emas berbentuk dinar ini seperti kita memuliakan kita juga dan menyongsong kemuliaan itu di zaman keemasan ini. Tapi ternyata ada komunitasnya juga. Ini penting ternyata komunitas ini ya Pak Leo, bagaimana? Betul, komunitas itu sebenarnya untuk menjaga milieu itu, nilai-nilai itu. Terlebih menjaga harga. Oh, Nilai-nilai itu, menjaga harga. Kalau misalnya tidak ada komunitas maka orang sembarangan tuh nanti tuh. Nah, lalu kemudian tidak ada support system. Ketika ada komunitas, satu sama lain saling mendukung. Ya. Nah, di mana satu ini butuh, maka yang lain membantu. Iya, Nah, iya, gitu iya. ya. Dan Dinar Khairul Razikin ini yang luar biasanya tidak hanya bisa dimiliki oleh komunitas ini. Bahkan orang lain di luar komunitas bisa memiliki karena dia nilai kemurniannya seperti logam mulia sama. Oh, Nah, biasanya gitu, dinar iya, itu iya. kemurniannya cuma 22K, 22 karat. Tapi kalau ini 24K, 999,9 internasional. Wow, Nah, internasional ya. jadi tinggi. ini bisa menjadi instrumen investasi. Iya, iya, iya. Tapi ngomong-ngomong misalnya ini ya Pak Nas ya memang. Iya. Dulu zaman Nabi kan tidak ada instrumen investasi. Betul. Nah, tapi kenapa kok sekarang kok tiba-tiba ada istilah investasi emas dan lain sebagainya? Benar. Karena dibandingkan dengan mata uang. Oh, Nah, iya, iya. kebetulan mata uang kita inflasi mulu nih ya. Iya, iya, Jatuh. Uang itu sifatnya gini, Mbak. sedih. Mbak Terry ya, dia kadaluarsa Benar. ya. Kadaluarsa dulu kan ada ya gambar apa? Uang itu gambar
Macam-macam macam dari orang zaman hutan dulu, gitu iya, ya. Sekarang udah burung, kadaluarsa. apalah gitu, nggak kepake lagi sekarang. Nggak kepake Nggak lagi kepake, gitu. iya. Lalu dia kadaluarsa ya tadi ya. Lalu dia berubah bentuk. Iya, Berubah bentuk darinya dulu adalah uang kertas, sekarang sudah menjadi kayak di tol gitu ya. Udah nggak Iya. jadi uang lagi ya. iya, Panasnya iya, seperti itu. cashless sekarang zamannya. Betul. Oh iya ya, itu benar ya, berubah jadi bentuk. Dulunya suatu hari nanti uang itu akan menjadi digital gitu ya. Benar, sekarang juga udah mulai, Pak. Sudah memulai sebentar lagi. Nah, Iya. ini uang ini yang seperti ini itu nggak lama berlakunya, dan terakhir adalah nilainya semakin Turun, fluktuatif tapi fluktuatifnya turun gitu. Jadi gini posisinya, uang itu turun, barang itu naik, tapi emas itu makin segini. Nah, yang paling benar kan ngambilnya ke atas ya. Gitu. Contohnya nih misalnya nih Mbak Iya. Tini. Emas yang 0,1 gram 0,1 gram ya. 2 tahun lalu harganya 2 tahun lalu harganya 50.000. Sekarang 100.000. Wow. Coba cari, ada nggak sih barang dimanapun dulunya 50.000 sekarang 100.000 selama 2 tahun. Barang apapun selain emas. Cuma emas saja. Iya benar Nah ya. ini, bedanya kalau bicara mengenai tadi ya, perbedaan. Tadi pertanyaannya apa? Tentang bagaimana pentingnya komunitas ini. Nah pentingnya komunitas. Nah ini pentingnya tadi, dia sistem. Lalu kemudian tadi yang menjaga milieu dan sebagainya. iya. Ini komunitas ini artinya juga adalah di mana setiap orang dapat mengetahui nilai-nilai itu terjaga. Nah kalau misalnya dinar ini ada sejarahnya, ada keindahannya. Di mana sih ada logam mulia, diukir-ukir indah, ada gambar masjidnya, ada gambar bunga-bunga dan sebagainya di belakang. Kalau kita lihat ya Mbak Teri ya, di depan ada gambar masjid gitu ya. Nah di sini kalau di depannya seperti ini, kalau di belakangnya ada doa, betul ya Pak Nas ya? Betul. Nah Pak Nas sendiri Oh, ada doa, bisa menjelaskan iya, doanya. benar. Apa doa yang terkandung di sini nih Pak Nas? Iya. Nah, jadi memang di dalam Dinar Khairul Razikin ini kita ada 3 keunggulan yang kita bawa ya. Yang pertama adalah the best gold coin design, yaitu desain gold coin terbaik. Terbaik. Nah, terbaiknya ya tentunya versi kita dan versi komunitas kita di Iya, Magnet iya. Rezeki. Nah, jadi di sini ada gambar masjid dan ini masjidnya adalah masjid-masjid yang memang diutamakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di baliknya ada doa-doa warzuqna wa anta khairur razikin. Ini adalah doa dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, doa ini ketika dibacakan doa itu terjadi keajaiban, makanan turun dari langit. Masya Allah. Ya, makanya kita sebut sebagai dinar khairul razikin. Nah, kemudian juga di sana ada padi sebagai lambang kemakmuran, kemudian ada lafaz Allah. Masya Ya, dan dari dulu sampai sekarang memang selalu ada lafaz Allah di dalam dinar. Dinar ini. Ya, jadi mungkin kita udah lama ya nggak ngelihat lafaz Allah di dalam uang. Nah, itu ada di dalam dinar. Dinar. Kemudian yang kedua, the best dinar community. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menjaga nilainya kita perlu komunitas. Nah, alhamdulillahnya di kita ya ini bukan ujuk-ujuk lahir, tapi dia lahir dari komunitas yang sudah berkembang selama lebih kurang 5 tahun. Ya, yang namanya Magnet Rezeki. Alhamdulillah komunitas ini di Telegram menjadi komunitas terbesar di aplikasi Telegram. Wow, terbesar? Terbesar. Masya Allah. Jumlahnya lebih kurang 130.000 member. Pantesan dunia, terbesar. Sobat. Itu Iya, banyak di sekali. Telegram ya, di Telegram Iya, ya. iya. Nah, akhirnya dengan komunitas seperti itu kita terbitkan ya dinar ini dan alhamdulillah ini baru hari ini sebenarnya Mbak Teri kita launching dan hari pertama itu stoknya langsung sold out. Ini sebenarnya antara senang, kalau saya sih agak sedih ya, saya nggak kebagian deh gitu. Kapan saya bisa kebagi, itu pertanyaan saya langsung lah. Mungkin Anda juga seperti itu ya, sold out. Tadi saya bertemu sold out, terus saya kebagiannya kapan? Karena ini kita juga tahu ya, bukan yang bisa diproduksi lagi kan, ini bukan sesuatu yang bisa diproduksi, tapi memang harus dicari dan kemudian ya itu tadi kan dari alam gitu seperti itu ya. Jadi kapan dong bisa mendapatkan ini, karena ini saya pengen dimuliakan, investasi yang luar biasa, indah, bernilai spiritual agama yang sangat tinggi malah ya. Ini benar-benar
ketenangan jiwanya juga dapat, tidak hanya sekarang tapi juga untuk masa depan. Aduh banyak sekali kalau kita sebutkan bagaimana manfaat dan kebahagiaan yang didapatkan dari Dinar Khairul Razikin ini, saya kayaknya nggak cukup 1 jam pertemuan kita di sini. Tapi untuk membuktikan lainnya kita punya tayangannya, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Reni, saya wakil resmi Dinar Khairul Razikin dari komunitas Magnet Rezeki. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sungguh ini produk yang luar biasa bagi saya karena Dinar Khairul Razikin ini adalah cara yang tidak konvensional dalam menabung. Biasanya orang taunya nabung untuk keperluan haji atau umroh atau pendidikan anak sekolah atau untuk menikahkan anak suatu saat itu adalah berupa tabungan di bank. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mari berpindah untuk menabung dalam bentuk emas Dinar Khairul Razikin. Insya Allah lebih berkah sesuai sunnah Nabi, tidak tergerus nilai zaman, tidak tergerus nilai inflasi dan insya Allah diridhoi Allah. Demikian, terima kasih. Ya, saya masih mengagumi ini ya. Dinar dari Khairul Razikin ini indah sekali ya. Tidak hanya nilainya memang bagus, tinggi ya. Tapi juga bagaimana indah ukiran dan apa yang terjadi. Dan nilai yang ada di sini tuh Masya Allah luar biasa sekali. Tapi saya juga sedih, tadi sedih karena apa sedihnya? Karena nggak kebagian, baru hari pertama saja udah sold out Sudah gitu sold ya. Karena tadi Pak Nas mengatakan bahwa ini komunitas, kalau kita lihat Dinar Khairul Razikin ini komunitasnya menyenangi desainnya atau modelnya. Jangankan komunitasnya, saya rasa semuanya suka ya. Semuanya tidak ada yang tidak suka. Satu memang logam mulia, ini adalah emas. Yang kedua ini indah sekali juga. Yang ketiga saya nggak kebagian Pak Nas. Dan di luar sana juga pasti ingin, ini bagaimana caranya kalau kita bisa ingin mendapatkan ini semua gitu. Nah, kabar baiknya nih Mbak Ada kabar Ferry. baik? Ada dong. Alhamdulillah ya Allah. Saya langsung senang gitu. Jadi gini, emas zaman dulu ketika mau dicetak itu kan harus diukir dan Iya. seterusnya ya. Nah Iya. kemudian juga kalau emas yang 24 karat itu biasanya itu lembek sehingga akhirnya bentuk sampai sedetil ini itu nggak gampang. Nggak bisa ya. Ya masih ingat nggak dulu kita ada cincin emas, kalau cincin kawin itu kan itu bentuknya polos aja karena saking nggak bisa dibentuknya gitu. Supaya bisa tulis nama di belakangnya gitu ya. Ya, supaya dibentuk nama biasanya pakai emas 22 karat. 22 karat, iya. Ya, kalau yang 24 karat ini nggak ya dulu ya teknologinya nggak bisa seperti itu. Tapi sekarang ini dengan teknologi hari ini itu dia bisa membentuk sampai sedetil ini emasnya 24 karat. Ini kecil banget loh Pak Nas. Yes, betul. Dan ini sekali. 24. 24 karat. Dan ini ya kita cetak di Indonesia, jadi mesinnya memang sudah ada di Indonesia juga. Tercanggih mesinnya ya kalau gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Teknologinya memungkinkan. Ini terbukti Panas suka gitu deh ya gitu. Padahal memang udah the best lah, udah yang terbaik gitu. Dinarnya terbaik, mesin cetakannya juga yang terbaik gitu ya. Nilainya juga yang terbaik. Nilai dari apa ya, spiritualnya juga ini luar biasa juga jadinya ya. Jadi betapa pentingnya Dinar Khairul Razikin. Tapi untuk Anda, saya aja dari tadi ngelirik-lirik layar karena saya ingin mendaftar atau ingin mempunyai ini. Tapi untuk Anda jadi bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca ya. Ini wakil resmi. Wakil resmi. Nah, di situ bisa jadi menghubungi. kita sekarang ini punya lebih kurang hari ini ya, itu kita punya 314 wakil resmi. Banyak. Dan semua daftarnya itu ada di website kami di ya. www.dinarkr.com. Nah, jadi kalau untuk memiliki dinar ini ya bisa langsung hubungi mereka semua. Itu dia. Saya di sarankan website ya? Di Website ya. Dan itu Website. ada di seluruh Indonesia. Masya Nah, Allah. itu dia layar kaca Anda ada, nomor teleponnya ada, websitenya juga ada. Saya sarankan sih sekarang cekrek foto aja. Foto ya, atau enggak catat. Kalau catat agak susah, foto aja sekarang pada pegang gadget kan semuanya. Karena ini penting sekali. Ini yang diharapkan semuanya pasti ingin punya nilai ya. Zaman keemasan yang ada di genggaman kita pastinya. Kami akan kembali sesaat lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Keunggulan Dinar Khairul Razikin ini ada pada 3 hal utama. Yang pertama, the best gold coin design. Kami menyajikan desain koin emas terbaik. Ada banyak pesan, harapan, dan doa yang ditanam dalam koin tersebut. Pertama ada doa.
Doa yang ditanam dalam dinar ini adalah doa utama dari Nabi Isa alaihissalam. Doa tersebut secara ajaib menurunkan makanan dari langit. Warzuqna wa anta khairur razikin. Doa ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 114 yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah rezeki karena engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dari doa inilah lahir nama dinar khairur razikin. Yang kedua, lafaz Allah. Selayaknya koin dinar sejak zaman Nabi sampai sekarang selalu ada lafaz Allah dan beberapa potongan ayat Al-Quran. Tentunya peletakan lafaz Allah di dalam koin tersebut adalah untuk memuliakan Allah sebagai pemilik segala yang ada di langit dan di bumi. Berikutnya adalah ada gambar 3 masjid yang suci. Masjidil Haram untuk 1 dinar, Masjid Nabawi untuk setengah dinar, dan Masjidil Aqsa untuk 1/4 dinar. 3 masjid tersebut sebagai simbol kemuliaan yang tinggi. Beribadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Di Masjidil Aqsa ada yang menyebutkan 500 kali lipat, ada juga hadis yang menyebutkan 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Berikutnya adalah padi sebagai simbol kemakmuran, kejayaan. Dengan harapan pemegang dinar ini akan mendapatkan kemakmuran dan kejayaan. Simbol berikutnya adalah hijriyah. Tentu ini adalah simbol perubahan mindset yang sangat penting dari kegelapan menuju cahaya Islam. Huruf kha, ro, dan nun yang terkandung di dalam simbol ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para pemegang dinar. Kha adalah khair, kebaikan, ro adalah rezeki yang halal, dan nun adalah visi untuk masuk dalam surga. Tentunya dengan pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa bagi para pemegang dinarnya. Keunggulan kedua dari Dinar Khairur Razikin adalah we provide the best dinar community. Kita menyediakan komunitas dinar terbaik. Komunitas itu penting sekali bagi sebuah produk. Salah satunya harganya menjadi terkontrol dan bernilai tinggi. Salah satu contoh, arloji kuno. Ketika dijual di tukang besi loak, harganya jatuh sekali. Namun ketika arloji tua ini dijual di komunitas pecinta arloji, tentunya harganya akan bernilai tinggi. Begitu juga dinar, komoditi ini perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai tinggi. Komunitas Magnet Rezeki adalah komunitas terbesar di aplikasi Telegram. Membernya sudah lebih dari 130.000 orang dan tersebar di banyak negara. Dengan komunitas sebesar ini, kita bisa buat banyak hal. Bukan hanya menjaga value dinar itu sendiri, tapi program-program pemuliaan pemilik dinar. Kita punya Dinar Club, yaitu sebuah program yang akan memberikan hadiah, value, diskon bagi para pemegang-pemegang dinar yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain itu kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi. Satu lidi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tapi lidi yang disatukan bisa manfaat untuk banyak hal. Keunggulan ketiga adalah the best buyback price. Membeli emas dan dinar tentu punya tujuan menjaga harta. Saat diperlukan, emas itu bisa dijual kembali. Dan tentu saja semua berharap dinarnya bisa dijual dengan harga terbaik. Dengan komunitas dan ekosistem yang kami miliki, kami menjamin atas izin Allah 99% dinar yang dimiliki akan mudah dijual kembali dengan harga terbaik. Acara ini dipersembahkan oleh Baru saja kita selesai melaksanakan grand launching Dinar Khairur Razikin, tapi karena kita social distancing ya pesertanya juga kita batasi. Alhamdulillah kita juga melakukan penjualan dari Dinar Khairur Razikin ini. Hari ini kita sold out juga ya. Karena memang Dinar Khairur Razikin ini adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh banyak kalangan ya, terutama di komunitas kita. Dan memang itu menjadi salah satu kekuatan dari produk Dinar Khairur Razikin.
Ada 3 kekuatannya. Yang pertama adalah the best gold coin design. Kemudian yang kedua adalah the best dinar community. Dan keunggulan yang ketiga adalah the best buyback price. Kenapa penting? Karena emas tidak dipungkiri dia sebagai alat investasi. Semoga dinar khairul razikin ini menjadi pilihan dari berbagai macam pilihan turunan dari emas yang mudah-mudahan memberikan solusi bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Ritz. Alhamdulillah hari ini saya berserta kawan-kawan wakil resmi telah menghadiri launching Dinar Khairul Razikin. Ini spektakuler sekali. Ini akan menjadi booming ya. Karena kita bersama akan mengembalikan kejayaan Islam ya. Dan tema dari Dinar Khairul Razikin ini adalah simpan, amankan, dan muliakan. Yuk kita mulaikan dinar dan pastikan teman-teman semua segera menghubungi wakil resmi dan miliki dinarnya. Saya Roni Ritz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Subakti, saya salah satu wakil dinar dari Dinar Khairul Razikin. Alhamdulillah hari ini saya bahagia sekali. Kenapa? Karena menghadiri grand launching Dinar Khairul Razikin. Di sini kami mengajak Bapak Ibu sahabat milenial untuk hijrah. Yuk kita sama-sama hijrah untuk sama-sama menabung. Salah satu instrumen investasi itu Dinar Khairul Razikin. Kenapa sangat menarik? Karena selain mulia di tangan Nabi, dia juga akan mulia di akhir zaman. Untuk itu saya sekali lagi mengajak Bapak Ibu, sahabat milenial, kenapa kita harus dinar? Salah satunya ya tadi, nilainya sangat-sangat stabil dan luar biasa sekali. Dipegang salah satu komunitas Magnet Rezeki, insya Allah nilainya jadi lebih baik, lebih berkah untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya masih memandang terus Dinar Khairul Razikin ini ya, karena semua dari kita pasti ingin memilikinya. Ini adalah sesuatu yang ya mulia pastinya ya, emas gitu. Tapi juga dengan desain yang tidak akan tergerus oleh waktu. Disukai, dicintai oleh semuanya. Nggak ada sistem tren-tren, sekarang lagi tren ini tren sepanjang zaman. Kalau ini doakan selalu sepanjang zaman harus kita emang ada dalam kehidupan kita seperti itu ya. Tapi mungkin Pak Leo bisa menambahkan lagi mengenai keunggulan dari Dinar Khairul Razikin ini. Seperti yang Mbak Terry bilang tadi, dia tidak tergerus oleh tren. Benar. Kalau perhiasan setiap 6 bulan sekali ganti. Benar, udah nggak zaman, udah pengen ganti lagi, jual lagi apa segala macam. Iya benar. Itulah hebatnya itu emas itu. Trennya itu apalagi emas batangan ya. Ini sebenarnya emas batangan, tapi berukir dinar gitu ya Pak Nas ya. Betul. Indah. Bisa dijadikan hadiah, bisa dijadikan sebagai kenangan. Ya, bisa dijadikan sebagai THR. Ya banyak hal yang mungkin masyarakat melihat emas itu ya bosen gitu-gitu doang, batangan mulu. Tapi yang ini berbeda, ada sentuhan di mana dia punya nilai sejarah, kejayaan dan sebagainya. Apalagi ada yang mengatakan bahwa memang Pak Nas ya, ini adalah koin yang memang bukan koin saja, tapi ini adalah simbol di mana masa keemasan itu hadir, gitu ya, dengan harta berbentuk dinar ini. Nah, lalu juga apalagi dinar ini yang menarik ini ya Mbak ya, dinar ini dia punya gramasi berbeda dari emas batangan. Maksudnya gimana gramasi? Nah, kalau emas batangan itu kan 5 gram. Kalau ini dia beda, 1 dinar namanya. Berukuran beratnya 4,25 gram. Ada lagi yang lain, setengah dinar. Nah, di sini ada ya, di 1 dinar, di sini ada setengah dinar, di sini ada 1/4 dinar. Jadi Bapak Ibu dimanapun yang ingin membeli dinar, tidak perlu misalnya kemudian 1 dinar saja, ada setengahnya. Misalnya keberatan nih yang 1 dinar, ada yang seperempatnya, setengahnya nggak bisa, seperempatnya juga ada. Ada pilihan, kemampuan, kemampuan ya, Masya Allah. Adanya komunitas misalnya emas dinar ini, itu membuat pelayanan itu prima. Kemudian siapapun yang misalnya di satu tempat adanya dinar 1, di satu tempat lain adanya 1/4 dinar, gitu ya. Maka penting sekali untuk disampaikan mengenai komunitas ini, bahwa komunitas ini sudah dibangun oleh Pak Nas sendiri sejak berapa tahun? Lebih kurang 5 tahun. 5 tahun. Alhamdulillah buku kita ya berawal dari buku Magnet Rezeki. Alhamdulillah buku ini sampai sekarang menjadi mega bestseller di Indonesia. Benar. Alhamdulillahnya buku ini terus gitu ya menjadi bestseller di kelas manajemen. Dan
berangkatnya Khairul Razikin ini ya memang fokus kita kepada rezeki, magnet rezeki dan juga doa Khairul Razikin. Dan Khairul Razikin sebelum ini nama pesantren sebenarnya Mbak. Iya, nama pesantren, kita punya pesantren, namanya pesantren Khairul Razikin. Alhamdulillah anak-anaknya free, mereka nggak bayar, ya. Mereka nah kemudian muncullah ide ini, ya bagaimana akhirnya memuliakan emas, terus kemudian sebagian dari keuntungannya ini adalah untuk dimanfaatkan oleh anak-anak santri menghafal Al-Quran. Apalagi ini Pak Nas berkah ya, ini the best buyback price. Maksudnya bagaimana the best Nah, ini keunggulan yang ketiga kan. Penting nih sepertinya. Tadi pertama kan the best gold coin coin, design. ya. Ya, kemudian yang kedua the best dinar community dan terakhir adalah the best buyback price. Kenapa ini penting? Karena yang namanya emas itu adalah alat investasi di zaman sekarang. Benar. Ya, Betul. dan ketika dia ingin menggunakan emasnya ya untuk digunakan berbagai macam keperluan, nah kan dia harus liquid, segera dijual, banyak orang yang mau dan harganya tetap bertahan. Benar. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ukirannya namanya Nasrullah, mungkin harganya kata si tukang emas, mohon maaf, ini harganya nggak bisa tinggi gitu. Tapi dengan adanya komunitas dan kita memang menjaga harganya, kita menjamin ketersediaan antara mata uang rupiah dengan emas kita punya ilmunya untuk menyeimbangkan itu, ya, dan kita juga jamin 99% ya kalau seandainya atau buyback atau menjual kembali ke kita, kita jamin 99% itu segera dilikuidkan, bisa dicairkan dengan nilai yang tidak sama seperti emas batangan, lebih tinggi dari itu. Wow, ini luar biasa ya. Terlebih nih Mbak, Setiap tahun itu kenaikan nilai emas itu sekarang ya, tahun 2020 itu 30% bahkan. Wow, ini fakta ya. Fakta. Oh, ini benar sekali. Apalagi masa pandemi, Masya Allah. Oh, ini benar-benar dibutuhkan, di mana orang memang membutuhkan yang cepat gitu. Kalau seandainya mau kata-kata istilahnya mau dijual lagi gitu. Dan kalau saya rasa sih kalau dinar Khairul Razikin banyak yang nungguin kayaknya ya. Sangat. Iya, kalau saya aja karena tadi nggak kebagian, ada yang mau jual nggak ya begitu ya. Jadi ini bagaimana kalau kita bisa memanfaatkan ini dengan luar biasa nilai untuk kita dan juga pemanfaatannya. Tapi yang pesan hari ini insya Allah kebagian Ustaz ya. Insya Allah kita kita usahakan. Saya langsung mendekat gitu, itu sold out kemarin waktu tanggal 24 Juli itu kita launching. Iya. Dalam waktu yang sangat cepat loh. Jadi lebih cepat juga lebih baik kalau Anda sekarang, andaikan saya ada di depan TV, saya sekarang menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, ya, atau Anda bisa masuk ke websitenya. Websitenya lengkap sekali, di sana informasi dan lain-lain, hubungi juga di sana. Dan jangan khawatir, perwakilannya di setiap daerah sudah banyak sekali ya Pak Nas, ya benar sudah ada di itu? setiap daerah di Indonesia. Itu jadi jangan khawatir. Jadi nah ini kalau Anda telat untuk menghubunginya nanti nggak kebagian lagi seperti 24 Juli kemarin. Ya. Tapi ya itu sekarang mudah-mudahan terbagi untuk stoknya, jadi silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda atau masuk ke websitenya. Dan kita punya tayangan lagi untuk kita saksikan bersama-sama. Untuk Anda saksikan, tadi juga Anda sudah lihat bagaimana itu sebenarnya tayangan testimoni atau sharing dari orang-orang yang sudah mendapatkan atau memiliki dinar Khairul Razikin ini ya. Betul. Luar biasa sekali lagi. Ini sebelum kita ini karena keterbatasan waktu ya, kita di sini pengennya sih kalau kita berbicara mengenai bagaimana keunggulan dan paling penting adalah kemuliaan dari dinar Khairul Razikin ini, kayaknya 1 jam nggak cukup nih. Berhari-hari nggak cukup ya. Karena begitu banyak manfaat dan nilainya di sini. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Nas, Pak Leo? Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang menonton tayangan ini, ya mudah-mudahan kita bisa mengembalikan kejayaan Islam ketika emas dan dinar itu menjadi satu hal yang biasa, ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah visi kita menyongsong zaman keemasan ini dengan memasyarakatkan dinar. Minimal kita pegang dinarnya, oh ternyata dinar seperti ini, ya. Dan kemudian kita juga punya visi untuk kemakmuran Indonesia. Kita punya visi setiap orang itu memiliki minimal sekali 1 dinar untuk setiap muslim, ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka insya Allah ya akan terjadi zaman keemasan itu. Amin. Gitu, Padahal ingin tambahkan? Nah, jadi memang dinar ini adalah
edisi sangat khusus sekali di Indonesia. Belum ada dinar yang seperti ini sebelumnya. Ada, tapi tidak ada komunitasnya. Adanya komunitas ini membangkitkan kembali nilai-nilai itu, dan Bapak Ibu kalau misalnya membeli dinar ini artinya bisa dipakai sebagai investasi, juga sebagai komoditi tradisi, bisa dijadikan hadiah, dan bahkan sebagai elemen industri, bisa dirubah jadi perhiasan juga ini ya Pak Anas ya. Betul sekali. Banyak sekali manfaatnya gitu ya. Benar sekali. Dan kita bisa mendapatkan, menggenggam zaman keemasan kita dengan mempunyai dinar dari Khairul Razikin ini. Masya Allah, ini luar biasa, nilainya sangat luas dan ini dicintai oleh Rasul juga. Dan satu hal lagi Mbak Reri, bahwa yang menerima bahkan yang mau mendapatkan ini bukan dari Muslim saja ya Pak Anas ya. Betul. Oh iya. Non-Muslim pun membeli. Jadi terbuka untuk yang bukan Muslim pun, jangan pikir, aduh saya bisa nggak mendapatkan, karena ya semuanya pasti ingin mendapatkan namanya zaman keemasan atau kehidupan lebih baik lagi dalam bentuk investasi atau nilai kebaikan dalam hidup ini dengan dinar Khairul Razikin ini. Jadi terbuka untuk siapapun. Betul. Sebelum berpisah, makanya saya sarankan untuk Anda, silakan foto nomor teleponnya atau catat ya, atau hubungi websitenya. Semoga kebagian nih dinar Khairul Razikinnya ya, alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan lagi sebelum terpisah? 3 kelebihannya jangan lupa ini buat Bapak Ibu di sana, bahwa dinar Khairul Razikin adalah the best gold coin, the best dinar community, dan yang terakhir the best buyback price. Nggak ada buyback sebagus ini di luar sana. Ada yang sebab, kalau saya sih tidak hanya buyback ya, semuanya bagus kalau dinar Khairul Razikin, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Leo, Pak Anas, terima kasih banyak, berkah untuk kita semua, berkah juga untuk yang menyaksikan acara ini. Saya Terry Putri pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.